Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan memaparkan sedikit materi mengenai wawasan Nusantara. Saya Didi Irawan, NIM 1221055. Saya Vicky Muhammad Widianto, NIM 1221073. Saya Jika Sanata dan Effendi, NIM 1221044. Wawasan Nusantara muncul dari kata wawasan dan Nusantara. Dalam bahasa Jawa, kata wawasan berasal dari kata mawas dan artinya melihat atau memandang. Wawasan dapat diartikan sebagai cara pandang atau cara melihat. Kata Nusantara berasal dari dua kata, nusa artinya pulau atau kesatuan pulau, dan antara artinya terletak antara benua Asia dan Australia, serta Samudra Pasifik dan Hindia. Menurut Hasnan Habib, wawasan Nusantara kebulatan wilayah Nusantara termasuk suatu kesatuan bangsa, satu tujuan dan tekad perjuangan, dan satu kesatuan hukum, satu kesatuan sosial budaya, satu kesatuan ekonomi, dan satu kesatuan HAM. Menurut Wan Busman, cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Menurut Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1998, cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut Lembaga Ketahanan Nasional tahun 1999, cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggara kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Yang pertama, secara historis, wawasan Nusantara lahir melalui Deklarasi Juanda yang menjelaskan lebar laut teritorial Indonesia 1 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia. Pasca deklarasi, pemerintah membentuk dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia yang diperkuat dengan Pasal 25A Undang-Undang Dasar bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dan wilayah yang batas-batas dan haknya ditetapkan dengan undang-undang. Selanjutnya, secara sosiologis, bangsa Indonesia ingin mengadakan persatuan dan kesatuan, satu nasionalis, satu kebangsaan, yaitu bangsa Indonesia. Secara politik, ada kepentingan nasional yang merupakan turunan dari cita-cita, tujuan, dan visi nasional bangsa Indonesia. Cita-cita nasional bangsa Indonesia mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Tujuan nasional Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Visi nasional Indonesia adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara. Secara ringkas, memiliki kaitan yang erat saling menyatu dalam mendukung kehidupan nasional bangsa Indonesia. 1. Pancasila sebagai falsafah ideologi bangsa dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan ideal. 2. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara berkedudukan sebagai landasan konstitusional. 3. Wawasan Nusantara sebagai isi nasional berkedudukan sebagai landasan visional. 4. Ketahanan nasional sebagai konsepsi bangsa dan negara berkedudukan sebagai landasan konsepsional. 5. GBHN sebagai politik dan strategi nasional berkedudukan sebagai landasan operasional. Pengertian organisasi kepemudaan. Organisasi kepemudaan pada dasarnya adalah wadah berhimpun para pemuda yang berkumpul disebabkan adanya persamaan profesi,
ikatan primordialisme, keagamaan, dan lainnya. Organisasi itu tumbuh dan berkembang sebagai lembaga formal dengan mengutamakan kesadaran dan tanggung jawab sosial dengan semangat diri dan oleh untuk pemuda. Kegiatannya sangat beragam, baik bersifat politik, ekonomi, sosial, dan budaya, yang melibatkan khususnya kalangan pemuda dan masyarakat secara umum. Mereka bergerak secara kreatif, dinamis, visioner, inovatif, dan produktif, sehingga diperlukan pembinaan agar potensinya dapat berkembang dan bermanfaat secara luas untuk kemajuan bangsa dan negara. Secara umum, organisasi kepemudaan mempunyai beberapa tujuan, yaitu mengajak setiap pemuda untuk bersatu berdasarkan kesamaan tujuan, memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia, mengembangkan potensi pemuda sehingga pola pikir dan kepekaan mereka terhadap lingkungan sekitarnya dapat berjalan dengan baik, melatih dan mempersiapkan skill pemuda sehingga mampu memenangkan dirinya dalam persaingan global dan memberikan masukan maupun kritik atas kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat Indonesia. Sementara secara khusus, organisasi kepemudaan memiliki tujuan seperti memajukan dan membesarkan nama organisasi melalui berbagai kegiatan yang eksistensinya dapat dirasakan pemuda dan masyarakat luas, mengutamakan keadilan dan kesejahteraan anggota organisasi, mendapatkan pengakuan pemerintah dan masyarakat sebagai organisasi legal formal, dan mengadakan kegiatan yang sesuai dengan visi dan misi. Organisasi kepemudaan dalam wawasan Nusantara dapat melakukan penerapan wawasan dalam berbagai dimensi kehidupan di Indonesia. Ini dapat dijalankan melalui berbagai bentuk kegiatan sebagai berikut. 1. Keteladanan. Melalui metode ini dapat disikapi perilaku kehidupan sehari-hari kepada lingkungannya. Dalam hal ini, peserta dapat diberikan contoh nyata bagaimana berpikir, bersikap, dan bertindak dengan lebih mementingkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, sehingga timbul semangat kebangsaan yang selalu cinta tanah air. 2. Pendekatan formal. Hal ini dapat dimulai dari tingkat kanak-kanak sampai perguruan tinggi, kursus-kursus dan sebagainya. Selain itu, dapat pula menggunakan metode pendekatan informal melalui lingkungan rumah atau keluarga, lingkungan pemukiman, pekerjaan, dan organisasi kemasyarakatan. 3. Komunikasi. Wawasan Nusantara melalui metode komunikasi adalah tercapainya hubungan komunikatif secara baik yang akan mampu menciptakan iklim saling menghargai, menghormati, mawas diri, dan tenggang rasa sehingga tercipta kesatuan bangsa dan tujuan tentang wawasan Nusantara. Yang keempat, integritas. Wawasan Nusantara melalui metode integritas adalah terjalinnya persatuan dan kesatuan. Kelima, pendidikan nonformal. Ini dilakukan melalui pelibatan masyarakat dalam diklat tentang wawasan Nusantara, sehingga semua komponen warga negara Indonesia mengenal kondisi geografis Indonesia. Kesadaran pemahaman ini akan memperkokoh nasionalisme dan menghilangkan rasa kebanggaan yang berlebih atas daerahnya. Organisasi kepemudaan dapat mendorong terciptanya kepemimpinan politik yang sehat, kompetisi politik yang demokratis, dan menjunjung tinggi hukum. Dalam level kebijakan organisasi, kepemudaan dapat memberikan edukasi politik kepada pemuda mengenai pentingnya berpolitik sesuai kaidah hukum sehingga tercipta negara yang demokratis. Persaingan politik adalah sebuah keniscayaan, tapi dalam berkompetisi selalu mengedepankan kedewasaan dengan siap menang dan kalah, sehingga tidak terjebak dalam arkanisme yang merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam memilih pemimpin
Dalam memilih politik baik pusat dan daerah, dalam pilpres maupun pilkada serentak, organisasi kepemudaan harus mengajak pemuda lainnya untuk memilih pemimpin yang taat kepada hukum, mengedepankan hak asasi manusia, bersikap pluralisme dalam menyikapi heterogenitas bangsa, dan berkomitmen penuh menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam kehidupan ekonomi, organisasi kepemudaan harus mampu memberikan penyadaran bahwa pemanfaatan dan pengolahan sumber daya alam Indonesia harus memperhatikan atas keadilan, kebermanfaatan, efektivitas, efisiensi, dan kelestarian alam sehingga kegiatan ekonomi tidak merusak alam yang merugikan kehidupan generasi yang akan datang. Pemanfaatan sumber daya alam Indonesia yang bersifat ekonomis baik hasil pengembangan kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, dan lainnya harus memperhatikan kebutuhan dan tidak bersifat destruktif sehingga merusak kelestarian alam.